Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini merupakan permainan yang di-request dulu ke teman-teman, permainan antar komputer. Sehingga saya mengambil salah satu permainan, AlphaZero menghadapi Stockfish, dan ini berlangsung di London pada bulan Desember tahun 2017. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini AlphaZero putih melangkah dengan kuda ke F3, pembukaan reti, di mana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Kuda ke F6, C4, sehingga kita lihat bertransformasi menjadi pembukaan Inggris. B6, pion ke D4, E6. G3 dengan mempersiapkan fianchetto gajah ke depan dan juga mungkin akan rokade. Dilanjutkan dengan gajah ke A6, langsung mengancam pion. Menteri ke C2 mensupport pion C5. D5 tidak menerima pertukaran, juga menawarkan pertukaran pion pertahanan dari hitam. Pion memukul pion memukul kembali, gajah ke B7. Langsung juga mengancam pion, gajah ke G2. Kita lihat teman-teman, di sini secara tidak langsung juga untuk melindungi pion ke depan. Di sini kuda memukul pion, rokade, kuda ke C6. Benteng ke D1 mengancam kuda, dan percaya atau tidak tanpa menyelamatkan kuda, di sini gajah ke E7 dan langkah terbaik teman-teman. Pengembangan juga mempersiapkan rokade ke depan. Dan di sini putih tidak menerima pengorbanan ini, tetapi dengan menteri ke F5 dua kali mengancam kuda. Saya akan tunjukkan kepada Anda, apabila di dalam posisi ini benteng langsung memukul kuda, maka ini akan dibalas dengan kuda ke B4 mengancam benteng dua kali, juga waktu yang sama mengancam menteri. Menteri ke C3, maka kuda memukul benteng, menteri memukul pion, gajah ke F6, di mana mengancam menteri juga mensupport benteng, di mana setelah menteri ke G4 menyelamatkan diri, ini akan dilanjutkan pengembangan menteri ke depan, dan kita lihat pertukaran kualitas teman-teman. Untuk itulah kita kembali, sehingga di dalam posisi ini AlphaZero memainkan dengan menteri ke F5. Dilanjutkan dengan kuda ke F6. E4, yaitu juga mendorong pion ke depan, juga mengancam kuda. G6, di sini mengancam menteri. Menteri ke F4, rokade. E5, di sini mengancam kuda. Kuda ke H5 mengancam menteri. Menteri ke G4, dilanjutkan benteng ke E8. Kuda ke C3, menteri ke B8. Lihat teman-teman, dua kali mengancam pion. Kuda ke D5, mengancam gajah, gajah ke F8. Gajah ke F4, mensupport pion, juga ke depan mengancam menteri dengan memajukan pion mungkin. Di sini menteri ke C8, opsi terbaik. Apabila di dalam posisi ini kuda memukul gajah, maka jelas akan dibalas dengan kuda ke F6 skak teman-teman. Karena apa? Kuda sebelumnya harusnya mengontrol petak penting F6 ini, sehingga raja berpindah pertukaran kualitas dengan memukul benteng ke depan. Di sini memukul kuda terlebih dahulu, benteng menyelamatkan diri ke E7, maka menteri ke H3. Ancaman skakmat H5, di sini kuda memukul pion teman-teman. Kita lihat, apabila benteng menerima, maka jelas ini akan menang kualitas. Dan kita kembali. Dan di posisi ini menteri ke C8, opsi terbaik. H3, kuda ke E7, kuda ke E3, tidak menerima pertukaran kuda. Gajah ke C6, benteng ke D6. Kita lihat teman-teman, di sini penting untuk juga menghindari pion advance ke depan. Kuda ke G7, benteng ke F6. Kita lihat teman-teman bagaimana komputer berpikir. Manuver dari D1 menuju ke petak F6. Menteri ke B7, gajah ke H6. Kuda ke D5, kuda memukul kuda di sini. Gajah memukul kembali, benteng ke D1 mengancam gajah. Kuda ke E6, di sini menawarkan pertukaran gajah, sehingga gajah memukul gajah terlebih dahulu, benteng memukul kembali, menteri ke H4. Kita lihat teman-teman, manuver ke depan, menteri.
Di sini gajah ke C6, dilanjutkan menteri ke H6, di mana mungkin saja akan mengorbankan kuda, mensupport kuda ancaman skakmat memukul pion H7, sehingga benteng ke E8, yaitu mencegah rencana putih. Di sini benteng ke D6. Sebelumnya apabila benteng langsung memukul kuda, jelas di sini tidak benteng memukul benteng teman-teman, karena apa? Akan terjadi pola yang sama. Tetapi dengan pion yang menerima, maka jelas di mana kuda ke G5 ada benteng ke E7, di mana langkah pion sebelumnya membuka baris ke-7 benteng mensupport pion H7. Untuk itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini benteng ke D6. Dilanjutkan dengan gajah memukul kuda, di mana cukup berbahaya ke depan. Juga serangan sebelumnya, sehingga gajah memukul gajah mengancam menteri ke A6, H4, menteri ke A5, di mana ke depan ancaman skak, sehingga benteng mundur ke D1, C4, di mana membuka aksi menteri juga mengancam pion. Di sini benteng ke D5, menteri ke E1 skak, raja ke G2, C3, di sini pion memukul pion, menteri memukul kembali H5, benteng ke E7, di mana ke depan juga mensupport baris ke-7, di mana di sini menteri akan aktif ke depan dan juga pion akan maju. Gajah ke D1 bermanuver ke depan, menteri ke E1, gajah ke B3, benteng ke D8, benteng ke F3, menteri ke E4, menteri ke D2, menteri ke G4, gajah ke D1, secara tidak langsung mengancam menteri, sehingga menteri ke E4 opsi terbaik. Apabila terlalu bersemangat menteri langsung memukul pion yang gratis ini, maka jelas benteng memukul benteng, membuka aksi gajah mengancam menteri. Menteri langkah terbaik di sini kita lihat menteri terjebak ya, sehingga menteri harus memukul gajah, maka menteri memukul menteri, benteng memukul benteng. Kita lihat di sini kualitas putih lebih baik. Dan kita kembali, sehingga di dalam posisi ini hitam tidak mungkin memukul pion, tetapi dengan menteri G4. Dilanjutkan dengan H6. Kita lihat teman-teman, di masa depan ini cukup kuat. Kuda ke C7, benteng ke D6, kuda ke E6, gajah ke B3, di mana ke depan mengorbankan pion juga untuk memaku pion. Di sini menteri memukul pion, maka dilanjutkan dengan benteng ke D5. Kita lihat kemana menteri harus melangkah. Menteri ke H8 di sini, maka menteri ke B4 mengancam benteng terlebih dahulu. Kuda menutup, dan disinilah opsi terbaik, di mana benteng memukul kuda mengorbankan benteng, pion memukul kembali, dan di sini menteri ke H4 opsi terbaik, di mana dengan tempo mengancam benteng juga mensupport benteng di depan untuk membuat menteri ini pasif teman-teman. Di mana sebelumnya apabila menteri langsung memukul pion ini, jelas menteri akan aktif teman-teman. Gajah memukul pion skak, di sini tidak mungkin benteng menerima, karena apa? Menteri memukul menteri, sehingga di sini raja ke H8, menteri memukul pion. Dan kita lihat di papan, dan ini pun sebanding. Dan kita kembali, tentunya pengorbanan pion sebelumnya mempunyai kompensasi. Menteri ke H4 dengan tempo mengancam benteng, benteng berpindah ke E8 mensupport benteng, barulah benteng ke F6. Kita lihat dengan benteng ke F6, di sini pion tidak bisa melaju, di sini menteri juga terjebak, tak bisa bekerja. Stockfish melanjutkan permainan dengan benteng ke F8, menteri ke F4, A5, pion ke G4. Kita lihat teman-teman, dengan pion ke G4 ini dan juga memajukan pion ke depan, posisi hitam Juxuang. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Kita lihat, begitu pasif semuanya. Di sini D5 dimainkan. Apabila dimainkan A4, maka jelas di sini tidak langsung dimakan, tetapi karena apa? Tetap bertugas memaku pion. Di sini dengan gajah ke D5. Apabila C4 dimakan saja, D5 dimakan saja, A3, maka gajah mundur ke B3. Kita lihat lagi-lagi posisi yang sama di sini Juxuang teman-teman. Dan kita kembali, dan hitam masih melanjutkan dengan D5, dilanjutkan dengan gajah memukul pion. Benteng ke D7, di sini gajah ke C4, A4, G5. Lihat mempersolid pion, juga mempersolid benteng. A3, menteri ke F3, benteng ke C7, menteri memukul pion. Dan di posisi ini Stockfish memutuskan
untuk mengaktifkan Montri dengan Montri memukul benteng. Dalam posisi ini apabila kita ambil benteng ke E7 kembali, maka jelas Montri ke F3 kembali. Kita lihat di sini tetap akan Zugzwang, di mana putih hanya melanjutkan promosi pion. Sehingga di sini hitam mengaktifkan Montri dengan Montri memukul benteng. Jelas pion memukul kembali, benteng ke C8, Montri ke D3. Benteng ke F8, di sini Montri ke D6. Benteng ke C8 dan setelah A4, di sini juga Stockfish menyerah. Lihat teman-teman bagaimana permainan komputer ini. Apabila dilanjutkan kira-kira akan selesai seperti ini. Benteng ke A7 mengancam pion. Dan di sini A5. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Percaya atau tidak, apabila benteng memukul pion, maka jelas Montri ke D7 mengancam benteng juga mengancam pion. Dan apabila di sini benteng ke F8 mensupport pion, maka gajah memukul pion skak. Benteng memukul kembali, ada Montri ke E8 skak. Benteng menutup, maka F7 skak. Lihat teman-teman. Raja ke H8, maka Montri memukul benteng skakmat. Ini akan terjadi. Dan apabila di dalam posisi ini kita kembali, benteng tidak langsung memukul pion tetapi dengan benteng ke A8, maka putih akan melanjutkan A6. Apabila benteng tentunya memukul pion, gajah menerima. Benteng memukul kembali. Di sini simple tentunya. Montri memukul benteng juga unggul, tetapi dengan juga melakukan skak. Ini langsung juga skakmat teman-teman. Oke, dan demikianlah permainan antar komputer dan semoga membantu bagi sahabat yang bertanya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Dan baiklah teman-teman, sebelum kita ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini tentunya. Dan betul jawabannya ialah dengan benteng ke G2 skak. Tentunya, gajah tidak bisa menerima bukan karena sedang dipin. Di sini raja ke H1, maka benteng ke G1 mengorbankan benteng. Raja memukul benteng, ada Montri melakukan skak memukul pion D4. Raja ke H1, maka gajah ke E4 skak. Gajah menutup, jelas. Gajah ataupun pion menerima, maka jelas langsung skakmat. Oke teman-teman, demikian adalah kunci jawabannya dan kita masuk ke sesi puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, ini merupakan cukup simple, maka temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan dan skakmat teman-teman di posisi ini. Hitam melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.